Selamat pagi, sobat YouTube yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kabarkah Anda pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat-sehat dan masih dalam pembelajaran firman Tuhan pada kelas Alkitab kita. Dan hari ini kita akan belajar satu topik yang masih berhubungan dengan doktrin Alkitab, ya. Kalau minggu lalu, beberapa waktu yang lalu, di video yang lalu kita sudah membahas mengenai proses pengkanonan. Bagaimana Alkitab itu jadi, mengapa kita percaya Alkitab PL 39 dan kitab PB 27, totalnya 66 kitab. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang yang namanya wahyu atau pewahyuan. Ya. Jadi apa itu wahyu? Wahyu itu adalah penyingkapan. Nah, kalau pewahyuan itu apa? Pewahyuan itu proses Allah menyingkapkan rahasianya supaya diketahui oleh manusia. Jadi hari ini kita akan belajar tentang dua macam atau dua golongan atau dua jenis wahyu. Ya, mungkin banyak dari sobat YouTube, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian tidak paham, tidak tahu. Oleh sebab itu, lewat pembelajaran kita pada hari ini, biarlah kita semakin hari semakin memahami kebenaran firman Tuhan, dan semakin hari kita semakin mengasihi Tuhan seturut kita mengasihi firman-Nya. Dan topik kita hari ini adalah dua macam wahyu. Ya. Ketika Allah memberikan wahyu kepada manusia, hal itu sama dengan Allah sedang menyingkapkan dan menyampaikan suatu rahasia untuk manusia ketahui. Ya. Jadi wahyu selain untuk menyingkapkan suatu rahasia kepada kita, juga membuktikan eksistensi Allah itu sendiri atau keberadaan Allah itu sendiri. Karena jujur saja banyak hari ini manusia yang menyaksikan apakah Allah itu ada. Tidak sedikit banyak dari manusia hari ini yang tidak percaya Allah itu ada. Tetapi setiap orang percaya, setiap orang Kristen itu punya iman, kita percaya Allah itu ada. Nah, bagaimana membuktikan Allah itu ada? Nanti lewat wahyunya. Ya. Di Allah yang hidup adalah Allah yang bisa berfirman. Kalau Allah berfirman berarti Allah itu hidup. Dan Allah yang hidup pasti berfirman. Dan sekaligus adalah Allah yang bisa diketahui eksistensinya, keberadaannya. Kekristenan, ya, Allah itu bisa diketahui. Allah itu bisa dicari, bisa dikenal. Karena Allah yang membuka dirinya supaya bisa diketahui, dikenal oleh manusia. Nah, hari ini seberapa banyak dari sobat YouTube semuanya yang sudah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya? Kalau Anda tanya saya berkata bahwa saya sangat mengenal Allah. Saya sangat mengenal Allah dalam wujud Yesus Kristus. Firman Tuhan bilang tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Anaknya lah yang menyatakannya. Pak, tapi kan kita tidak pernah melihat Yesus Kristus. Oh iya, kita tidak pernah melihat Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus, Allah itu sendiri, digambarkan dengan jelas lewat firman-Nya. Oleh sebab itu, untuk mengenal Allah, pahami firman-Nya. Itu sama dengan Anda yang belum ketemu saya, yang belum pernah melihat saya, ingin tahu saya seperti apa, Anda harus baca tulisan saya, buku saya. Ya. Dengan Anda membaca tulisan saya, sebenarnya secara tidak langsung Anda sudah mulai belajar tentang siapa saya. Begitu juga dengan Allah. Untuk mengetahui Allah, segala kehendaknya, apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka, semua ada dalam firman-Nya. Nah, sobat YouTube yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu kita akan lihat, ya, kita akan lihat yang pertama. Ya. Tadi kita sudah bahas bahwa kita akan belajar ada dua jenis wahyu, Nah, dua jenis wahyu ini adalah cara Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia dan sekaligus untuk menyatakan segala kehendaknya kepada manusia. Nah, yang pertama, ada yang disebut dengan wahyu umum. Jadi
untuk menyatakan eksistensinya, keberadaannya kepada manusia, Allah memakai 2 alat eksternal dan 1 alat internal. 2 alat eksternal dan 1 alat internal. Nah, wahyu umum yang pertama, di dalam wahyu umum ini kita akan belajar ada 2 alat eksternal dan ada 1 alat internal. Jadi ada total ada 3 dalam wahyu umum ini. Nah, wahyu umum yang pertama kita bisa tahu adalah alam semesta. Alam semesta. Coba kita buka terlebih dahulu di dalam Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayat 19 dan ayat 20. Roma 1 ayat 19 dan ayat 20. Firman Tuhan berbunyi demikian, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan hingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi kita bisa tahu eksistensi keberadaan Allah itu yang pertama lewat alam semesta. Ketika kita jalan ke satu tempat pemandangan, tempat rekreasi, tempat liburan yang begitu indah, mungkin itu gunung, daerah pegunungan, mungkin itu daerah laut, pesisir pantai, atau tempat-tempat hutan yang begitu indah, yang begitu lebat, apa yang ada dalam pikiran kita? Yang ada dalam pikiran kita adalah luar biasa indah. Mengapa bisa ada pemandangan gunung yang begitu menakjubkan, dengan lembahnya yang luar biasa indah, air terjun misalnya. Lalu kita pergi ke pantai dan kita melihat pemandangan di pantai begitu luar biasa, sunsetnya begitu memukau. Bahkan ke tempat-tempat yang lain yang luar biasa indahnya. Nah, apa yang terbersit dalam pikiran setiap orang percaya? Kalau ini tempat begitu indah, pastilah ada satu pribadi yang super jenius yang bisa menjadikan tempat pemandangan atau lokasi-lokasi tertentu yang begitu memukau kita. Mustahil itu terjadi dengan sendirinya. Pasti ada satu pribadi yang super jenius yang menjadikan itu, dan hari ini kita bisa nikmati. Nah, sobat YouTube yang saya kasih sama Tuhan, orang berdosa yang memusuhi Allah, mereka membangun yang namanya teori evolusi. Saya yakin dan percaya kita semua yang pernah duduk di bangku sekolah sangat familiar dengan teori evolusi. Ya. Teori evolusi berkata bahwa alam semesta ini jadi lewat sebuah proses evolusi miliaran tahun, katanya. Miliaran tahun. Manusia itu pada awalnya, kata menurut evolusi, itu adalah dari monyet, ya, yang kemudian mengalami evolusi ratusan juta tahun lalu menjadi manusia. Nah, para penganut teori evolusi mengatakan bahwa sebelum proses evolusi ini terjadi atau dimulai, itu terlebih dahulu katanya terjadi sebuah ledakan yang besar yang mereka sebut dengan Big Bang. Anda kalau belajar IPA Anda akan tahu teori Big Bang. Sebuah ledakan yang besar, dan akibat dari ledakan itu lewat proses yang panjang sekali, miliaran tahun, hasil ledakan-ledakan itu katanya menyusun dengan sendirinya, membentuk bumi, membentuk Mars, Merkurius, dan tata surya yang lainnya, dan galaksi-galaksi yang lainnya. Luar biasa, ya. Terjadi dulu ledakan yang sangat besar, dan lewat proses waktu yang sangat panjang terbentuklah bumi yang indah ini. Hampir tidak bisa dimasukkan ke dalam logika saya. Bagaimana ada gunung yang begitu indah dengan pemandangan alamnya, ada air terjun yang begitu memukau, bahkan bertingkat-tingkat dengan pemandangannya yang begitu luar biasa, bahkan pantai yang begitu indah. Itu terjadi dengan sendirinya lewat waktu miliaran tahun. Dari mana kamu tahu? Dari mana Anda tahu itu
bumi itu terbentuk miliaran tahun. Adakah ada orang yang umurnya sampai miliaran tahun sehingga dia bisa menyaksikan proses itu terjadi? Atau itu sebuah asumsi saja? Ya. Oh, firman Tuhan berkata bahwa langit dan bumi, apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit di atas sana itu terjadi dalam 6 hari saja. Jadi kalau sampai Allah membuat bumi ini miliaran tahun, itu berarti Allah tidak maha kuasa, karena dia butuh waktu lama sekali untuk mendesainnya. Oleh sebab itu saya katakan tadi bahwa orang berdosa yang tidak mengasihi Tuhan, bahkan yang tidak percaya Allah, biasanya mereka akan percaya teori evolusi. Tetapi orang Kristen yang mengasihi Allah, yang cinta Allah, yang mengasihi firman-Nya, mereka akan menentang evolusi. Evolusi sebenarnya bukanlah ilmu, bukanlah cabang ilmu pendidikan, sebenarnya bukan, karena tidak bisa dibuktikan. Asumsi, diperkirakan usia fosil ini miliaran tahun, usia fosil itu ratusan juta tahun. Dari mana asumsi? Berdasarkan tekstur tanah, kemudian usia karbon apa dan sebagainya. Wah, terlalu susah, ya. Padahal firman Tuhan mencatat bahwa langit dan bumi dan segala isinya dijadikan dalam 6 hari. Allah hanya cukup berfirman. Itulah Allah yang saya sembah, Allah yang saya dan kita semua sobat YouTube semua percaya hari ini. Jadi mereka mengatakan setelah peristiwa Big Bang, itulah mulainya proses evolusi yang berawal dari makhluk bersel satu, kemudian berkembang menjadi sel 2, terus sampai dengan menjadi manusia hari ini. Nah, teori Big Bang dan proses evolusi ini hanyalah sebuah spekulasi, bukan fakta. Hari ini banyak para ilmuwan mencari missing link, satu fosil transisi antara monyet dengan manusia itu tidak pernah diketemukan hari ini. Ya karena memang tidak ada. Karena memang tidak pernah ada. Dulu saya pernah dimarah oleh guru ketika SMA, ketika kita belajar tentang teori evolusi ini. Guru saya menjelaskan teori evolusi ini begini. Akhirnya saya tanya balik, kalau begitu siapa di dalam kelas ini, saya bilang, yang percaya, yang mengaku dia keturunan kera? Rupanya dalam kelas itu tidak ada satu orang pun yang angkat tangan dan tidak ada yang mengaku dia keturunan kera. Padahal mereka percaya teori evolusi, termasuk guru saya yang mengajarkan itu. Dia percaya teori evolusi. Tapi ketika saya tanya, apakah Bapak yakin Bapak keturunan kera? Dia nggak mau. Dan makan marah. Ya. Sesuatu yang impossible, mustahil, ya. Itu hanya sebuah spekulasi saja. Tetapi sayangnya teori evolusi dan Big Bang ini sudah masuk ke dalam kurikulum mata pelajaran anak-anak sekolah hari ini. Berbahaya sekali. Perlu orang Kristen yang bijaksana, yang mengasihi Tuhan, yang bisa menetralisir informasi dan informasi-informasi yang bisa didapat oleh anak-anak kita di sekolah, ya. Dr. Criswell dalam bukunya The Great Doctrine of the Bible menjelaskan bahwa alam semesta yang sempurna ini sesungguhnya diciptakan oleh pribadi yang memiliki super intelligent, punya kecerdasan super. Anda bayangkan bagaimana ada sebuah pemandangan, ada sebuah tempat yang sangat memukau. Itu pasti ada satu pribadi super intelijen, intelijennya super tinggi yang mampu menjadikan itu luar biasa dalam 6 hari saja. Siapa itu? Allah sendiri. Jadi wahyu umum yang pertama, alam semesta. Dengan melihat alam semesta yang begitu indah di sekitar kita, kita percaya bahwa ada pribadi, ada Allah yang menciptakannya sehingga menjadi sebuah pemandangan yang bisa kita nikmati hari ini. Wahyu umum yang kedua, perjalanan sejarah umat manusia. Jadi lewat perjalanan sejarah umat manusia kita bisa melihat eksistensi Allah. Mungkin sobat YouTube kalau membaca kitab Daniel, Anda bisa baca Daniel pasal 2 di mana Nebukadnezar mendapat mimpi. Jauh sebelum kerajaan Romawi terbentuk dan ada, Allah telah memperlihatkan kepada Nebukadnezar lewat mimpi patung dalam mimpinya. Di dalam mimpi Nebukadnezar itu
disebutkan beberapa kerajaan besar yang akan muncul setelah Babel. Ada yang digambarkan dengan emas, itu Babel sendiri. Ada digambarkan dengan perak. Ada digambarkan dengan tembaga. Ada digambarkan dengan besi, yaitu Romawi itu sendiri. Ada digambarkan dengan besi campur tanah liat dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya adalah sejarah perjalanan bangsa. Ya. Lewat sejarah ini kita tahu siapa yang mengaturnya, siapa yang menatanya. Allah ingin Nebukadnezar sebenarnya menyadari bahwa Allah lah yang meletakkan dia di atas tahta itu. Bahkan kalau Allah ingin menurunkan Nebukadnezar dari tahtanya itu cukup mudah, bahkan sangat mudah sekali gitu. Sangat mudah. Bahkan hanya dalam sekejap mata Nebukadnezar bisa turun dari tahtanya. Ya. Tetapi kalau kita persempit lagi, perjalanan sejarah bangsa yang menunjukkan dengan jelas campur tangan Allah adalah perjalanan bangsa Israel. Bagaimana sosok Abraham yang dipanggil, yang menjadi nenek moyang bangsa Yahudi, sampai terbentuknya bangsa Yahudi, sampai di mana mereka mendapatkan wilayahnya, membangun tanah yang diberikan Tuhan, dan terjadilah sebuah bangsa yang besar. Dari perjalanan sejarah bangsa Israel kita melihat bahwa Allah campur tangan, membawa Abraham keluar. Lewat Sarah lahirlah Ishak. Lewat Ishak Tuhan pakai Yakub. Dari Yakub keluarlah 12 orang anak yang menjadi cikal bakal 12 suku Israel. Dan hari ini menjadi sebuah bangsa yang luar biasa. Israel membuktikan Allah ada lewat perjalanan bangsanya. Bagaimana Allah menuntun Israel keluar dari Mesir. Siang hari yang begitu panas di padang gurun, Allah menaungi mereka dengan tiang awan. Malam hari yang begitu dingin di padang gurun, Allah menaungi mereka dengan tiang api. Sehingga pada siang hari mereka tidak terlalu panas, pada malam hari mereka tidak terlalu dingin. Makan mereka tinggal minta dan Tuhan turunkan. Bahkan satu-satunya bangsa yang makan kue dari surga itu cuma Israel. Tidak ada bangsa yang lain. Nama rotinya mana? Luar biasa sekali. Tapi ketika Israel menolak Mesiasnya yang datang, Yesus Kristus yang datang ribuan tahun kemudian, dan bahkan mereka menyalibkannya, maka kemarahan Allah itu memuncak. Sehingga apa? Sehingga tahun 70 Masehi. Anda boleh cek sejarah. Allah mengkocar-kacirkan bangsa Israel lewat Jenderal Titus. Dan bait Allah hancur, tembok Yerusalem rata dengan tanah. Dan hari itu Israel hilang, terserak kemana-mana. Ya. Bahkan para sejarawan abad ke-18 memperkirakan bahwa tidak ada kemungkinan bagi Israel untuk terbentuk kembali, membangun kembali negaranya. Ya. Karena tanah mereka pun sudah dibagi-bagi dengan negara-negara Arab yang ada di sekitarnya. Mereka sudah hampir tidak punya tanah sama sekali. Ya. Bahkan hal ini sempat menyebabkan banyak orang Kristen, banyak orang-orang saat itu juga meragukan nubuatan Alkitab tentang Israel. Karena di dalam Alkitab menjelang akhir zaman Tuhan sering sekali menyebut Israel pada saat itu. Tetapi kalau lihat faktanya kok Israel mustahil bisa ada lagi. Tetapi kita lihat inilah campur tangan Tuhan. Ya. Sampai pada tahun 1948 Masehi ada sebuah slogan Zionisme, ya, kembali ke Zion, kembali ke Israel. Orang-orang Israel dimanapun berada, keturunan orang-orang Yahudi, mari kembali. Setelah hampir 2000 tahun sejak tahun 70 itu, bangsa Israel berhasil memproklamirkan kemerdekaannya dan membentuk kembali negara Israel pada tahun 1948. Ben Gurion, orang yang sangat berjasa. Dan peristiwa tersebut bukan hanya membuktikan bahwa nubuatan Alkitab itu benar, walaupun banyak orang yang awalnya menyangsikan keakuratan nubuatan Alkitab itu, tapi sekaligus membuktikan bagaimana Allah itu benar-benar ada dan menuntun
bahkan bekerja lewat sejarah bangsa Israel sampai dengan hari ini. Jadi wahyu umum yang pertama tadi adalah alam semesta. Yang kedua adalah perjalanan sejarah umat manusia, secara khususnya bangsa Yahudi. Dan wahyu umum yang ketiga untuk membuktikan Allah itu benar-benar ada hari ini adalah hati nurani manusia. Nah, ini tadi saya bilang bahwa wahyu umum itu 2 alat eksternal dan 1 alat internal, ya. Fakta bahwa hati nurani manusia mengakui keberadaan Allah ialah adanya berbagai bentuk penyembahan di seluruh muka bumi ini, ya. Meskipun banyak dari penyembahan itu mengacu kepada Allah yang salah, ya. Ada yang membuat patung menyerupai berbagai macam dari manusia sampai binatang. Ada yang menyembah ini, menyembah itu dan sebagainya. Terlepas dari apa yang mereka sembah itu salah, tetapi sebenarnya hal ini membuktikan bahwa di dalam hati mereka mengakui mereka membutuhkan satu pribadi supranatural yang mampu mengatasi segala permasalahan-permasalahan mereka. Hanya saja karena kita tidak ketemu dengan yang benar, akhirnya mereka ketemu yang salah. Manusia yang melakukan penyembahan ini mengakui bahwa ada pribadi yang sanggup menolong manusia, ya. Ada yang menyembah di pohon yang tinggi besar, bawah sesajen, menyembah di batu yang sudah usianya ratusan tahun dan sebagainya, dan berbagai macam cara manusia. Ini membuktikan hatinya mengakui bahwa Allah itu ada, mencari Allah itu sendiri. Nah, sifat religius manusia ini membuktikan bahwa hati nurani manusia mengakui keberadaan pribadi yang agung dan mulia yang melebihi dari manusia itu sendiri. Nah, 3 wahyu umum: alam semesta, perjalanan sejarah umat manusia, hati nurani. Jadi wahyu umum hanya membantu kita untuk mengetahui dan menyadarkan kita bahwa Allah itu ada, pribadi Allah itu ada. Mereka yang tidak percaya Allah itu ada salah, ya. Tetapi wahyu umum tidak bisa membuat manusia lebih mengenal Allah lebih dalam lagi, nggak bisa. Kita hanya tahu lewat alam semesta, lewat perjalanan bangsa Israel, lewat hati nurani kita bahwa kita butuh Allah dan Allah itu ada dan kita cari tahu. Ya. Harus ada petunjuk khusus barulah manusia bisa mengenal lebih dalam tentang Allah itu sendiri. Oke, tadi kita sudah lihat wahyu yang pertama, wahyu umum, ada 3, ya. Nah sekarang untuk mengenal Allah lebih dalam lagi, maka diperlukan yang namanya wahyu khusus, ya. Wahyu khusus ini diperlukan untuk mengenal Allah secara lebih pribadi, bahkan untuk menerima kasih karunia keselamatan yang Allah sudah berikan kepada manusia ini butuh wahyu khusus. Nah, yang pertama, Allah pernah pakai apa? Ya. Yang pertama, Allah pernah memakai yang namanya undian. Ini adalah wahyu khusus, ya. Kalau wahyu umum menyatakan keberadaan Allah, wahyu khusus adalah cara Allah untuk menyampaikan suatu rahasia, suatu kehendaknya, ya, lewat wahyu khusus. Nah, Tuhan pernah pakai undian. Ya, undian ini adalah alat yang paling sederhana yang pernah Allah pakai untuk menyatakan kehendaknya atau pendapatnya kepada manusia yang pada saat itu memohon bimbingannya. Nah, coba kita buka dalam Yunus, ya. Saya yakin kita semua sudah tahu, familiar dengan cerita Yunus ini, ya. Yunus pasal 1 ayat yang ke-7. Ya. Yunus pasal 1 ayat ke-7 saya akan bacakan. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Apakah ketika nahkoda kapal, kapten kapal membuang undi ini kebetulan Yunus yang kena? Kalau kebetulan, kalau bukan Allah bekerja lewat undian ini, kalau yang kena nahkoda kapal atau kapten kapalnya ini bisa bahaya, bisa gawat sekali. Nanti siapa yang bisa setir kapalnya?
Tapi Allah bekerja lewat undian ini, dan undian ini jatuh kepada Yunus. Dan Yunus akhirnya dibuang ke laut, dan betul Allah badai saat itu tiba-tiba reda. Oke, coba kita buka kembali di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 26 saya akan bacakan. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Nah, ini ada 11 rasul. Yudas sudah mati, sudah meninggal, tetapi jumlah mereka harus 12. Jadi untuk menambahkan satu personil lagi ke dalam 12 rasul itu, mereka menggunakan undian. Dan Allah bekerja. Allah tidak mungkin salah. Allah bekerja lewat undian tersebut, dan terpilihlah Matias, Rasul Matias yang menggantikan Yudas. Nah, sobat YouTube yang saya kasih sama Tuhan, Tuhan pernah pakai undi, tetapi sekarang Tuhan tidak pakai undian lagi. Anda tahu hari ini di mana dipakai undian ini? Ya, saya tidak usah sebut. Anda boleh search sendiri di mana hari ini orang menggunakan undian untuk mencari kehendak Allah. Ya. Jelas sekali Allah ikut berperan pada saat undian itu dicabut. Jelas. Dan tidak pernah salah. Yunus terpilih bukan sebuah kebetulan. Matias terpilih karena undian juga bukan sebuah kebetulan. Nah, wahyu khusus yang kedua selain undian yang Allah pernah pakai untuk menyatakan kehendaknya, pendapatnya adalah Urim dan Tumim. Mungkin sobat YouTube banyak yang kurang familiar. Urim dan Tumim ini adalah sejenis perabotan yang ada dalam baju imam ya. Jadi Allah pernah memakai Urim dan Tumim untuk menyatakan pendapatnya. Oke. Kita lihat di dalam Keluaran pasal 28 ya. Keluaran pasal 28 ayat yang ke-30. Keluaran 28 ayat 30. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantung di hadapan Tuhan. Jadi ada dua tempatnya, ada tempat Urim dan Tumim. Urim dan Tumim. Urim ini iya, Tumim ini tidak. Untuk menyatakan iya atau tidak kehendak Allah. Kalau Urim berarti iya, kalau Tumim berarti tidak. Ya. Dan itu ada pada baju imam. Jadi imam yang bertanya kepada Tuhan, ini kita masih perang nggak? Ini kita masih ngapain? Ini Allah kira-kira apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus begini dan sebagainya? Imam Harun saat itu harus masuk ke dalam kemah pertemuan dan menghadap Allah dan bertanya lewat Urim Tumim. Itu keputusan Allah katanya tadi ya. Kemudian kita lihat di dalam bilangan pasal yang ke-27. Bilangan pasal 27 ayat yang ke-21. Bilangan 27 ayat 21. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk, ia berserta semua orang Israel, segenap umat itu. Jadi Urim dan Tumim. Oke, nanti Anda boleh baca di dalam 1 Samuel pasal 14 ayat 41. Anda boleh baca. Atau di 1 Samuel pasal 28 ayat 6. Jadi Urim dan Tumim pernah Tuhan pakai untuk menyatakan pendapat, menyatakan keputusan Tuhan, kehendaknya. Nah, sobat YouTube yang saya kasih sama Tuhan, hari ini Tuhan tidak pakai itu lagi. Hari ini Tuhan tidak pakai itu lagi, ya. Tapi hari ini masih ada yang pakai itu. Mimpi, yang ketiga mimpi, wahyu khusus yang ketiga, mimpi. Banyak peristiwa penyaluran wahyu lewat mimpi telah tercatat dalam Alkitab. Ya. Yakub melihat tangga ke surga
dalam mimpinya. Allah yang memberitahu tentang Yusuf mengenai apa yang harus dia lakukan terhadap Maria tunangannya. Dan Allah juga yang memberitahukan kepada Maria tentang anak yang akan dia kandung. Dan masih banyak sekali mimpi-mimpi yang lain. Ya, seperti mimpi Nebukadnezar, mimpi Daniel, ya, mimpi Yusuf, ya. Yusuf anak Yakub, ya. Jadi mimpi, Tuhan pernah pakai mimpi saat itu untuk menyatakan kehendaknya. Tapi hari ini Tuhan tidak pakai mimpi lagi. Karena siang jadi kenangan, malam jadi impian. Jadi jangan pakai standar mimpi hari ini, karena mimpi setiap orang berbeda-beda. Hari ini Tuhan pakai firman-Nya. Ya. Nah, setelah mimpi Tuhan pernah pakai alat apa? Tuhan pernah pakai visi atau penglihatan. Nah, hari ini banyak sekali orang yang masih percaya mimpi, masih percaya visi atau penglihatan ini, ya. Mimpi adalah suatu yang terjadi pada saat orang sedang tidur. Tetapi kalau yang namanya visi dan penglihatan ini terjadi pada orang yang sedang bangun, sadar, ya, sedang sadar. Nah, tercatat dalam Daniel pasal 10 sampai pasal 12 bahwa Daniel mendapat penglihatan, ya. Daniel mendapat penglihatan. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 10, Petrus juga mendapat penglihatan di situ. Mereka tidak sedang tidur, mereka sedang sadar, tapi Tuhan pakai visi dan penglihatan saat itu. Ya. Visi dan penglihatan. Kemudian, selain visi dan penglihatan, Tuhan pernah pakai yang namanya malaikat, ya. Pengutusan malaikat untuk menyampaikan berita hanyalah dalam kepentingan tertentu, tidak selalu. Tapi ada beberapa kali Tuhan utus malaikat. Bisa berkaitan dengan peristiwa yang besar supaya sang penerima wahyunya benar-benar yakin. Nah, seperti ketika Gabriel datang kepada Maria memberitahukan dia akan mengandung dari Roh Kudus. Ketika di gurun, ya, pada malam hari. Jadi tidak selalu, tapi Tuhan pernah pakai malaikat untuk menyampaikan pesan, menyampaikan kehendaknya dan pendapatnya. Nah, kemudian selain daripada malaikat, Tuhan juga pernah pakai nabi. Nabi-nabi dipakai Allah. Allah memenuhi mereka dengan rohnya. Di para nabi itu diliputi roh Allah. Jadi nabi ini bukan untuk menyampaikan berita lisan, bukan, tapi menyampaikan atau menuliskan berita-berita tertentu yang Allah ingin dilestarikan supaya orang bisa tahu di kemudian hari. Ya. Makanya nabi-nabi ini dipenuhi oleh roh Allah ketika mereka berbicara atas nama Tuhan. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasal yang ke-10. 1 Samuel pasal 10 ayat 10 sampai 11. 1 Samuel 10 ayat 10. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lainnya, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apakah Saul juga apakah Saul juga termasuk golongan nabi? Jadi Saul sempat dipenuhi, dikuasai roh Allah sehingga dia bisa bernubuat hari itu. Ya. Tuhan pakai nabi, dan hari ini Tuhan tidak pakai nabi lagi. Ya. Tugas utama nabi adalah bernubuat, menyampaikan pesan Allah. Makanya nabi selalu bilang demikianlah firman Allah. Ini dia penyambung lidah antara Allah kepada manusia. Itu nabi. Ya, penyambung lidah. Hati-hati kalau hari ini ada yang mempraktekkan gaya nabi, seolah-olah ingin menyampaikan maksud Allah. Demikianlah firman Allah, saya mesti menyembuhkan ini, saya mesti harus begini. Hati-hati, Anda sedang membuat diri Anda jadi nabi. Ya. Sekarang sudah tidak ada nabi lagi.
Dulu Allah pernah pakai nabi. Ya. Nah, selain nabi, Tuhan pernah pakai apa? Tuhan pernah pakai yang namanya satu peristiwa yang disebut dengan Kristofani. Apa itu Kristofani? Kristofani adalah penampakan Kristus dalam perjanjian lama. Ya. Lalu bagaimana membedakan antara, kan kita pernah lihat malaikat juga pernah menampakkan diri, dan pernah ada juga peristiwa Kristofani ini. Ya. Selain malaikat, ada dua pribadi yang lebih mulia dari malaikat yang sering menampakkan diri dalam keadaan dan kepada orang-orang tertentu. Kita lihat ya satu persatu firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 16. Kejadian pasal 16 ayat yang ke-7. Kejadian 16 ayat yang ke-7. Oke. Kejadian 16 ayat ke-7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Ya, jadi malaikat Tuhan di sini ya. Nah, kalau baca seluruhnya di situ Hagar, ayat 8, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah kamu pergimu? Jawab, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini apa? Ini bukan malaikat biasa, tapi ini Kristofani. Ya, Kristofani. Pasal 18-nya, masih Kejadian pasal 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Memre, sedang ia duduk di pintu kemahnya, lalu hari panas terik. Ya, ini Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ingat bahwa tidak ada satu orang pun manusia yang pernah melihat Allah. Ini firman Tuhan. Ya, tetapi Anak yang menyatakannya. Nah, kita percaya Yesus Kristus adalah Allah pribadi kedua. Dan ketika dalam perjanjian lama yang ada Tuhan datang menampakkan diri kepada manusia, ada malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada manusia, itu adalah Kristofani. Ya, Kristofani. Nah, kemudian Hakim-Hakim pasal 6. Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-11. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Nah, yang datang kepada Gideon ini bukan malaikat biasa, tapi malaikat Tuhan. Itu Tuhan itu sendiri, atau Kristofani, atau Kristus yang menampakkan diri dalam perjanjian lama. Nah, mungkin Anda bertanya, Pak, bagaimana membedakan mana malaikat dan mana yang Kristus? Nah, perbedaannya begini. Apa perbedaan ketika malaikat menampakkan diri dan peristiwa Kristofani ini? Perbedaannya adalah kalau malaikat yang datang kepada manusia dan dia tidak berani menerima penyembahan, atau ketika manusia menyembahnya dia menolak untuk disembah. Dia selalu berkata, kita ini sama-sama hamba. Tetapi beda dengan Kristofani. Ketika Anda baca ayat-ayat yang sudah saya sebutkan tadi, Anda baca lagi secara mendalam, dan ketika manusia ingin menyembahnya dan dia tidak menolak untuk disembah, itu bukan malaikat biasa, melainkan dia adalah Tuhan, Allah itu sendiri, Kristus dalam perjanjian lama. Itu yang kita sebut dengan Kristofani. Dia menerima, dia mau, dia tidak menolak untuk disembah. Jadi Allah pernah pakai Kristofani untuk menyampaikan pesannya kepada Gideon, kepada Hagar, ya, kepada Abraham. Pernah pakai. Dan hari ini, apakah hari ini Kristus menampakkan dirinya? 1 Korintus pasal 15 ya, kita lihat ya. 1 Korintus 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus 15 ayat 8. Perhatikan. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia, Yesus di sini ya, Kristus, menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi
Siapa yang terakhir yang kepadanya Yesus menampakkan diri? Paulus. Dan yang paling akhir, katanya, yang paling akhir dari semuanya, Pauluslah yang melihatnya. Setelah Paulus, maka kalau ada orang yang mengklaim dia melihat Yesus, apalagi di era hari ini dan dia mengklaim dia melihat Yesus, hati-hati. Sudah pasti 100% itu bukan Yesus. Karena yang terakhir melihat Yesus adalah Paulus. Tapi itu cahayanya putih, Pak, putih. Ya, oh ya, hati-hati. Malaikat iblis juga katanya bisa menyamar sebagai malaikat terang. Anda tahu arti nama Lucifer? Lucifer. Luci itu artinya terang dalam bahasa Latin. R itu adalah akhiran. Artinya kalau Lucifer artinya si pembawa terang. Jadi Lucifer itu ketika dia dibuang dari surga, yang berubah dari Lucifer itu hanya statusnya, maka ia disebut sebagai setan. Setan itu musuh, iblis, pembohong, penipu. Tetapi fisiknya tidak berubah. Hari ini kita sudah terkontaminasi bahwa iblis itu bentuknya hitam, warnanya hitam, bertanduk, bertaring. Itu salah. Iblis itu malaikat yang memberontak. Yang berubah dari mereka adalah posisinya, statusnya, bukan lagi menjadi sahabat Allah, melainkan musuh Allah. Yang berubah dari Lucifer bukan wujudnya, melainkan statusnya. Hati-hati. Anda lihat terang 100% bukan Tuhan. Nah, siapa itu Anda sudah bisa. Saya tidak usah simpulkan di sini ya. Jadi beda malaikat dan Kristofani yang menampakkan diri kepada manusia. Kalau malaikat tidak mau disembah, kalau Kristofani dia mau menerima penyembahan. Nah, yang ke-8, wahyu khusus yang ke-8 adalah, ini yang sangat luar biasa, adalah Allah yang menjadi manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Ya. Kita buka dalam Galatia. Galatia pasal 4 ayat yang ke-4. Galatia 4 ayat yang ke-4. Saya akan bacakan. Silakan sobat YouTube menyimak di Alkitab masing-masing. Galatia 4 ayat 4, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Setelah genap waktunya, katanya, Allah mengutus anaknya Yesus Kristus lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya. Bahkan kalau kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Firman itu siapa? Kalau kita lihat di atas tadi ya, ayat pasal 1 ayat 1-nya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia. Siapa ini? Yesus Kristus. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Allah datang langsung ke dunia ini. Manusia Yesus Kristus tinggal bersama orang-orang pada zaman itu, sekitar 2000 tahun yang lalu. Ini sebenarnya adalah wahyu khusus yang sangat-sangat sempurna. Kenapa? Kita bisa tanya apa saja tentang sesuatu yang jauh-jauh sudah terjadi, bahkan sesuatu yang jauh-jauh akan terjadi. Dia tahu karena dia Allah. Dia Allah. Harusnya orang-orang yang hidup pada zaman Yesus adalah orang-orang yang paling berbahagia. You mau tanya tentang masa depanmu, dia akan tahu persis dan akan jawab. Dia tidak akan seperti hari ini para peramal, meramalkan kira-kira, tapi dia bisa kasih tahu. Gak bisa tanya pasangan hidupmu nanti siapa, dia kan kasih tahu. Karena dia Allah, dia tahu semua. Tetapi sayangnya dia ditolak, maka disalibkan dan tidak diterima oleh bangsanya hari itu. Ya. Dan Allah yang jadi manusia ini adalah kondisi yang paling istimewa, di mana Allah pencipta langit dan bumi tinggal bersama dengan manusia. Ini luar biasa sekali. Ya. Ia tahu segala sesuatu tentang surga maupun neraka. Tidak seperti hari ini orang yang ngaku-ngaku pernah ke surga, ngaku-ngaku pernah ke neraka, bilang ini dan sebagainya. Ya. Pada sendiri mungkin halusinasi dan sebagainya. Ia tidak tahu. Ya. Tapi ketika Yesus ada bersama-sama dengan manusia, dia tahu persis bagaimana itu surga,
karena itu tempat kediamannya, dan bagaimana itu neraka karena ada tempat yang dia jadikan untuk menghukum malaikat dan orang-orang yang tidak mau percaya kepadanya. Kemudian wahyu khusus yang selanjutnya, Roh Kudus. Ya. Yohanes pasal 16, Injil Yohanes pasal 16 ayat 7. Injil Yohanes pasal 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Aku di sini Kristus ya. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Ya. Penghibur ini Roh Kudus di sini ya. Di dalam ayat yang ke-13 disebut roh kebenaran di situ. Roh kebenaran. Nah, ketika Yesus ada di dunia dan memakai tubuh jasmani, maka dia tidak bisa ada di Indonesia sekaligus ada di Amerika. Kenapa? Karena dia dibatasi oleh tubuh jasmaninya. Dia bisa pergi dari Indonesia ke Amerika dalam waktu sekejap mata, bisa. Tapi dia tidak bisa berada di Amerika sekaligus berada di Indonesia karena dibatasi tubuh jasmaninya. Tetapi dia bilang alangkah lebih baiknya aku pergi supaya roh penghibur, atau dalam bahasa Yunaninya Parakletos itu datang. Roh Kudus itu datang. Ya. Dan Roh Kudus itu nanti yang akan melakukan menindaklanjuti tugas Yesus yang sudah pernah dia lakukan. Akan memberitahukan tentang apa? Tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi Roh Kudus datang untuk melanjutkan program penyelamatan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus datang, maka ia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Ya. Roh Kudus akan mengajarkan kita serta mengingatkan para rasul saat itu segala sesuatu yang pernah mereka dengar dari Tuhan Yesus. Kita buka dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. 14 ayat 26. 14 ayat 26 bunyinya begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus maksudnya, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi bagaimana hari ini Roh Kudus bisa ada dalam setiap kita? Tidak perlu ditumpangi oleh Roh Kudus, tidak perlu diperintahkan supaya Roh Kudus masuk. Itu luar biasa, itu merendahkan Allah ya. Bagaimana? Kita buka dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Bagaimana proses Roh Kudus bisa ada dalam setiap orang percaya? Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Pertama, mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika percaya. Setelah dengar Injil kebenaran, Injil keselamatan itu bagaimana Yesus menyelamatkan kita dari dosa, lalu percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita, dan dimateraikan langsung. Tidak perlu tunggu-tunggu, tidak perlu tunggu tumpang tangan dan sebagainya. Dimateraikan. Artinya kalau kamu sungguh-sungguh percaya Yesus hari itu, maka kamu sah menjadi milik. Materai itu adalah tanda milik. Ketika orang percaya hari ini, saya punya Roh Kudus di hati saya, artinya hari ini saya milik Yesus. Ini sesuai dengan Galatia pasal 2 ayat 20. Galatia pasal 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Kata Paulus ya, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kristus sudah mati bagi kita. Kita percaya dan dia memberikan posisinya. Posisi kita orang berdosa diambil alih oleh dia, dan posisi dia orang kudus, Anak Allah, diberikan kepada kita. Roh Kudus itu sebagai tanda sah kita menjadi milik Allah. Baik sobat YouTube yang saya kasih Tuhan, saya pikir sekian pembelajaran kita hari ini, dan mari kita bersatu dalam doa.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami bisa pelajari dengan leluasa. Tuhan, tolong kami setiap orang percaya hari ini, agar kami semua benar-benar mengerti dan benar-benar mencintai firman-Mu, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi firman-Mu. Dan kami hanya benar-benar percaya hanya kepada firman-Mu, bukan di luar firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua dan para sobat YouTube yang hari ini menonton video ini, Tuhan kiranya menyertai, bahkan memberikan hati yang bijaksana untuk mengerti kebenaran lebih dalam lagi. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.